lissaum wa syurutil batin. Kalau yang sebelumnya dibahas mengenai syarat-syarat puasa-puasa yang zahir, tadi itu kan sebelumnya ada kajian apa yang wajib di dalam puasa, apa yang sunnah, apa yang membatalkan segala macam. Di pasal yang kedua ini, di pembahasan sekarang ini, kita akan membahas mengenai rahasia puasa dan syarat-syarat secara batin. Kalau tadi kan secara zahir, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang sifatnya zahir. Sekarang syarat-syarat yang secara batin. Kata Imam Al-Ghazali, anna lisomi salah sadarajat. Ini sering banget diungkapin sama guru-guru kita. Puasa itu ada tiga tingkatan. Ini sering banget disampaikan sama guru-guru. Saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus. Puasanya orang umum, puasanya orang khusus, puasanya orang yang paling khusus. Yang ekonomi, yang VIP, yang VVIP, kira-kira gitu. Jadi puasa itu ada 3 derajat. Puasanya orang yang biasa, puasanya VIP, ada yang VVIP. Kalau dia naik keretanya, kalau dia naik bisnya ekonomi, ya berarti yang dia dapat adalah fasilitas ekonomi. Kalau dia naiknya bis yang eksekutif VIP, ya berarti dia mendapatkan fasilitasnya. Kan begitu sih. Kalau kita puasanya adalah puasa yang umum, ya berarti yang kita dapat adalah fasilitas orang umum. Tapi kalau kita puasanya ini menjalankan dengan cara yang khusus, maka yang kita dapat adalah fasilitas dari Allah yang juga untuk orang-orang khusus. Kan beda sih. Naik bisnis, naik ekonomi, sama naik eksekutif, kan beda sih. Dalamnya beda, fasilitasnya juga beda. Apa itu saumul umum? Wa amma saumul umumi, adapun puasanya orang umum, kaful batni wal farji an qada'is sahwat. Puasa orang umum itu jaga perut, jaga farji, kemaluan dari mengqadha hajat. Yang puasa nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, dah begitu aja. Itu namanya saumul umum. Dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, berarti itu saumul umum. Oke, nggak makan, nggak minum dari maghrib sampai nggak minum. Dari maghrib dari subuh sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Puasa dia itu baru namanya saumul umum. Puasanya orang awam, orang kebanyakan. Wa amma saumul khusus. Kalau puasanya orang khusus itu apa? Kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wasail jawari anil asab. Orang khusus itu kalau puasa gak cuma gak makan, gak minum, tapi kupingnya juga ditahan, matanya juga ditahan, mulutnya ditahan, tangannya ditahan, kakinya ditahan, semua anggotanya ditahan. Matanya kagak ngeliat yang macam-macam, kupingnya gak dengerin yang macam-macam, kakinya gak melangkah ke tempat yang macam-macam, tangannya gak melakukan sesuatu yang buruk. Semuanya dijaga. Itu namanya saumul khusus. Jadi gak cuma gak makan gak minum nih, dia gak makan gak minum, tapi mulutnya ngoceh mulu, mulutnya geribah mulu, atau matanya ngeliatin TikTok mulu misalnya. Jadi terus matanya ngeliatin film terus, kupingnya dengerin yang macem-macem terus. Ya itu baru saumul umum. Kalau saumul khusus itu ditahan semuanya. Naikkan derajat kita sampai ke saumul khusus. Ditahanlah, matanya ditahan, semuanya ditahan. Makanya kata beberapa ulama, tidurnya orang berpuasa mendingan Anda tidur itu lebih afdol daripada bangun saat puasa. Kalau memang Anda anggap ketika bangun Anda tidak mampu untuk menahan mata, tidak mampu menahan kuping, tidak mau menahan anggota badan, tidur lebih baik daripada bangun saat puasa. Anda tidur nih, dari subuh tidur, bangun-bangun jam 2 maghrib, zuhur, terus kemudian mandi, sholat zuhur, habis itu tiduran lagi, jam 5 ngabuburit cari makanan. Boleh gak? Boleh, sangat sah. Kalau Anda memang betul-betul, saya kalau bangun, kalau kagak tidur nih, mata bisa lihat apa-apa,
kaki jalan kemana-mana, mulut bisa ngomong apa-apa. Itu lebih afdol Anda tidur itu ketimbang bangun tapi matanya, kupingnya, tidurnya nggak bisa dijaga. Lebih aman tidur. Nah, kalau udah tidur itu kan ya nggak ada dosa apa-apa, namanya tidur nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi kalau Anda anggap kagak ada kerjaan hari ini, kerja libur apa libur, kalau mau bangun ini bisa ngapa-ngapain nih gitu ya, bisa ngeliat ini, bisa jalan kemana, bisa dengerin apa, udah tidur aja. Itu dalil tidur gitu, dalil gitu. Jadi kalau tanya kok tidur mulu, daripada bangun mata gua maksiat, kuping gua maksiat, mulut gua maksiat, mendingan tidur gitu ya. Nah, itu saumul khusus. Tingkatan yang ketiga, VVIP, rasanya susah ini. Susah kita. Dua aja tingkatan VIP aja udah susah kita. Apalagi yang ketiga nih, saumul khusus, puasanya orang yang VVIP. Apa itu puasanya? Dia nggak makan, jelas, nggak minum, semuanya dijaga, kupingnya dijaga, matanya nggak ngeliat apa-apa, mulutnya nggak bicara apa-apa. Bukan cukup itu, satu lagi, saumul qalbi anil himamid diniyah wal afkari dunyawiyah. Puasa hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran dunia. Kalau dia punya pikiran urusan dunia, batal puasanya. Maka dikatakan man taharrakat himmatu bitasarrufi nahari litadbiri ma yaqduru alai kutibat alai qati'ah. Kalau dia punya keinginan untuk bekerja di siang harinya, dia punya keinginan, punya niat untuk mengatur, nanti gua makan apa ya, nanti buka puasa pakai apa ya, udah batal puasanya. Siang-siang mikir, ntar gua buka pakai apa ya, pakai ayam enak kali, nanti buka puasa nih, batal puasanya, batal itu. Jadi siapa yang sanggup puasa kayak gini? Jadi ini adalah rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini tingkatannya para nabi, para orang siddiq, orang-orang muqarrabin ini yang puasanya itu nggak punya pikiran urusan dunia. Kalaupun dia punya urusan dunia, tapi urusan dunianya itu untuk akhirat, untuk agama. Misalnya ngurusin dunia untuk akhirat apa? Ya pokoknya kita melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu untuk urusan agama. Tapi kalau berpikir, ntar buka pakai apa ya? Itu kan gak ada urusannya sama agama. Pakai ayam enak kali ini, ayam di pop enak kali ini, atau pakai cendol enak kali ini. Itu kan gak ada urusan sama agama sih. Maka ketika dia berpikir kayak gitu, batal udah puasanya. Siang-siang mikirin besok beli baju lebaran di mana ya? Siang-siang lagi puasa mikirin begitu. Kalau khusus VVIP udah batal puasanya. Coba. Jadi siapa yang sanggup ini? Maka kata Imam Ghazali, wala yutawwilun nazra fi tafsiriha qaulan. Udahlah, kami tidak akan memperpanjang mengkaji ini secara rinci. Kenapa? Karena ini bukan untuk dibicarakan. Ini adalah sebuah amalan yang sulit untuk dilakukan kecuali orang-orang yang sudah sampai di tingkatan tadi itu. Anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Kalau sekarang kita mikir, emang bisa ada orang yang mikirin dunia? Karena kita masih ada di awam nih. Mikirin yang di atas ini gak sanggup kita ini. Naik aja dulu di khusus. Nanti kalau kita udah ada di puasa khusus, baru tuh bisa mikirin, baru bisa ngerti. Oh iya ya, orang yang hatinya mikirin dunia itu bisa batal memang. Itu baru bisa paham itu kalau kita ada di tingkatan yang khusus nih. Tapi kalau kita masih ada di tingkatan yang awam, ya nggak ngerti apa-apa kita. Kayak kita misalnya rakyat jelata, ketua partai bukan, aktivis organisasi bukan, mikirin politiknya yang atas nih, ketua-ketua partai atau presiden, nggak mampu otak kita ini nggak nyambung gitu. Nah karena jauh jaraknya ini, sama gitu kayak gini. Nah maka jangan juga jadi puasa yang umum, meskipun kita ini rasanya masih sulit untuk menjadi saumul khususin khusus. Yang paling memungkinkan bagi kita adalah saumul khusus. Jangan terus-menerus
tertahan di puasanya orang awam yang puasanya itu cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, begitu aja. Nah maka kata Imam Ghazali di sini, orang yang puasanya khusus adalah shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Kita ini semuanya pasti mencita-citakan jadi anak soleh. Bahkan semua anak, kita punya anak pasti berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Makanya tingkatan yang paling memungkinkan buat kita sekarang ini ya shaumus sholihin ini, shaumul khusus ini. Kalau kita kemudian berhayal jadi shaumul khusus rasanya masih jauh. Karena itu tingkatannya para nabi dan para siddiqin. Yang paling memungkinkan bagi kita adalah puasanya khusus. Siapa? Puasanya orang-orang soleh. Nah puasanya orang-orang soleh ini apa? Yang pertama, Ghaddul basari wa kafuhu anit tisa'i fin nazari ila kulli ma yazumu wa yukrah. Puasanya orang khusus itu shaumul khususi was sholihin. Yang pertama adalah menjamin mata dan menahan dari memperluas pandangan pada tiap-tiap sesuatu yang tercela atau yang tidak disukai. Wa ila kulli ma yusghilu qalba wa yulhi an zikrillah. Melihat apapun saja yang bisa menyibukkan hati dan dapat melalaikan kepada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah SAW sabdakan, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu satu panah dari panah beracunnya iblis. Jadi kata Nabi, sabdanya Nabi, pandangan itu adalah satu panah beracun dari panah-panahnya iblis. Kalau orang salah memandang, maka itu akan masuk ke dalam hatinya, lalu hatinya akan menjadi sibuk. Sering saya contohin begini, Anda udah tahu nggak punya uang, buka-buka TikTok, buka-buka shop TikTok, buka-buka Shopee, melihat barang ini, melihatnya pakai mata. Lalu kemudian Anda melihat barang yang bagus, tapi kemudian mau beli galau kagak punya uang, hatinya mah kagak berpengaruh itu. Kan pasti berpengaruh hatinya. Kalau udah pengaruh hatinya langsung jadi mikir, aduh gimana caranya? Pokoknya gue harus punya ini, pokoknya harus gue punya ini. Mikirin aja terus, sholat mikirin itu, apa mikirin itu, zikir mikirin itu. Kan hatinya jadi galau, hatinya jadi sibuk. Itu yang disebut kata Nabi, pandangan itu merupakan panah beracun. Salah aja kita mandang itu, maka itu akan membuat hati kita menjadi goyang. Maka kenapa kok pandangan itu harus ditahan? Karena pandangan yang salah itu bisa membuat hati menjadi sibuk dan menjadi lalai dari zikrullah. Anda nongkrong dan perempuan lewat, perempuan kayak gini, terus kan hatinya kan mikir, otaknya mikir, hatinya galau kayak gini. Itu kan rusak sih. Itu karena apa itu? Karena betul basar, tidak menjaga mata. Yang kedua, hifzul lisan anil hazayan wal kazibi wal ghibah wal namimah wal fuksi wal jafa'i wal usuma wal mir'ah. Jaga mulut, yang kedua ini. Jaga mulut dari bicara yang gak ada manfaatnya, dari bohong, dari ghibah, dari adu domba, dari bicara jorok, dari meremehkan orang lain, dari bertengkar, dari berdebat kusir. Jaga ini. Ada orang puasa berdebat, debatnya nggak pakai mulut memang, tapi pakai jempol, sama aja. Debatnya nggak pakai mulut, memang nggak pakai mulut sekarang orang berdebat jarang itu, tapi mana pakai jempol, sama aja. Anda lagi puasa naik motor, lalu kemudian kesenggol-kesenggolan, lalu kemudian berdebat, sama. Itu udah nggak dijaga itu lisannya itu. Nah, harus dijaga lisannya. Al-ghibah tufsidus sauma. Ghibah itu bisa merusak daripada puasa. Al-mughtabu wal mustami'u sarikani fil ismi. Orang yang menggibah dan orang yang dengerin orang yang menggibah sama-sama mendapatkan dosa. Lihat TV
TV lagi ngegibah, lagi acara ngegibah, kita dengerin sama-sama. Kita lagi nongkrong, teman-temannya lagi pada ngegibah, udah yang pada ngomongin orang apa puasa-puasa begini, tapi tetap aja ngomongin orang. Anda kemudian dengerin aja, bahkan dia ngomong begitu, sama gitu, sama. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ada 2 orang perempuan yang berpuasa di zaman Nabi. Lalu kemudian haus sama lapar betul-betul mendera si 2 orang perempuan itu. Hatta kadata lava, sampai keduanya ini betul-betul mau binasa. Saking kelaparannya, saking kehausannya. Faba'asta ila Rasulillah. Lalu 2 orang ini ngutus orang untuk nyampe ke Rasulullah. Untuk apa? Tasta'zina fil iftar, minta izin untuk bisa berbuka puasa. Tolong dong Anda ke Rasul, mintain izin, boleh nggak saya buka puasa? Udah nggak kuat ini, kata 2 orang perempuan ini. Ini kalau nggak makan nggak minum lagi udah mati ini saya nih, udah benar-benar kelaparan ini. Tolong dong, tolong nggak izin. Itu tetap sahabat tetap kayak begitu tuh. Mau melakukan sesuatu itu ngomong dulu sama Nabi itu. Kalau kita ngomong dulu ke guru gitu ya, mau ini mau itu bilang dulu gitu. Dia mau buka puasa udah gak kuat ini, maka kemudian utusannya datang. Ketika utusannya datang bilang, ya Rasul, itu 2 perempuan itu minta izin mau buka puasa udah gak kuat, kalau enggak bisa mati dia. Fa'arsala ilaihima qadahan. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah kemudian mengirim sebuah mangkok. Diambil mangkok, lalu kata Rasul ke orang tadi, bawa mangkok. Wa qala li Rasuli, berkata baginda Rasul kepada utusan tadi, kullahuma, katakan kepada 2 orang perempuan tadi, kiha fihi ma akaltuma, muntahkanlah di dalam wadah, di dalam mangkok ini apa yang kalian sudah makan. Muntahin apa yang sudah kalian makan di mangkok ini. Dikasih mangkok, disuruh muntahin. Maka kemudian orang itu datang ke perempuan, lalu dibilang, kata Rasul, muntahin apa yang sudah kamu makan. Padahal ini orang kelaparan ini. Ini orang kelaparan, kemausan. Tapi disuruh muntahin apa yang sudah makan. Mau kagak makan kok dia dari pagi gitu. Tapi kata Nabi suruh muntahin apa yang dia makan, apa yang sudah dia makan. Faqa'at ihdahuma nisfahu damman abiton walahman bolidon. Maka mereka itu lalu memuntahkan. Maka yang satu mengeluarkan darah yang segar, yang satu lagi muntahnya keluar dengan daging yang segar. Sampai kemudian mangkok itu penuh. Dimuntahin, yang keluar itu bukan nasi sahur, bukan makanan tadi sahur, bukan. Tapi ketika dimuntahin itu yang keluar adalah setengahnya darah segar, yang setengahnya lagi daging segar. Ada daging, bukan daging bekas dia makan, daging ada dalam dirinya. Fa'ajiban nasu min zalik. Sahabat saat itu pada takjub, pada bingung, terkejut. Kenapa ini? Kok bisa muntah kayak begini? Isinya kayak begini? Nanya langsung pada Rasul. Apa kata Rasul? Hatani somata amma ahalallahu lahuma. 2 orang tadi berpuasa dari apapun yang Allah halalkan untuk dia. Memang orang itu tidak makan, tidak minum. Tapi wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Tapi kedua perempuan itu sudah membatalkan puasanya atas sesuatu yang Allah haramkan kepada dia. Berupa apa? Tadi kedua orang tadi itu tabanin nasa, saling bergunjing, saling gibah, saling ngegosip manusia. Fahaza ma akalata min luhumihim. Inilah yang ada di mangkok tadi itu apa yang dia makan dari daging-daging orang yang dia gibahi. Kayak begitu. Dia memang gak makan, gak minum, tapi dia membatalkan puasanya itu dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia makan sate halal. Kalau dia minum kopi halal.
tapi dia tidak makan, kau makan sate, gak minum kopi, justru yang membatalkan puasa dia adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Menggunjing, bergibah. Nah ini yang kedua, jaga mulutnya. Jaga mulutnya. Kalau sekarang bukan cuma jaga mulut tadi, jaga jempolnya. Karena sekarang orang kagak ngomong mulut lagi nih, tapi sudah jempol.